selamat pagi sahabat Bejana terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Bejana Kristus, belajar menjadi bijaksana bersama Kristus. Hari ini kita sekalian bersama seluruh gereja sejagat merayakan hari raya kenaikan Kristus ke surga. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sahabat Bejana terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 28. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Bejana terkasih, pernahkah kita merasa begitu ditinggalkan? Kita merasa kesepian, kita merasa sendiri, merasa sepi, dan merasa rindu. Memang secara manusiawi kita sekalian ingin selalu ada bersama, tak ingin berpisah, tak ingin ditinggalkan. Biasanya perasaan-perasaan tersebut muncul ketika kita mengalami suatu perpisahan atau ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Hari ini murid-murid Yesus ditinggalkan oleh Yesus yang terangkat ke surga. Tentu mereka merasa sedih, merasa kesepian, merasa sendiri, karena mereka merasa bahwa Yesus yang sudah mereka ikuti kini harus berpisah dari mereka. Pesta kenaikan Kristus ke surga ibarat sebuah saat perpisahan antara Yesus dengan para muridnya dan juga kita semua anggota gerejanya. Setelah dipersiapkan selama 40 hari, Yesus harus berpisah dengan para muridnya. Dan memang perpisahan biasanya sangat menyakitkan, menyedihkan. Dan itu orang Prancis pernah mengatakan, perpisahan adalah kematian yang kecil. Sahabat Bejana yang terkasih, perpisahan dengan Yesus seharusnya membuat para sedih dan patah semangat atau kehilangan semangat, mungkin juga putus asa. Tetapi yang terjadi justru para murid diberi semangat yang baru, diberi kekuatan, diberi kegairahan untuk menjadi saksi Kristus di seluruh penjuru dunia. Mereka diutus untuk menjadi saksinya dan diminta untuk membaptis seluruh bangsa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Sahabat Bejana terkasih, apa makna perayaan kenaikan Yesus ke surga bagi kita umat beriman pada masa sekarang ini, terutama di masa situasi pandemi wabah virus corona yang melanda seluruh dunia saat ini? Pertama, kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan suatu awal yang baru. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah untuk mengembalikan Yesus ke tempatnya yang semula atau untuk beristirahat di masa tua.
Tetapi sebenarnya kenaikan Yesus ke surga beralih masuk ke dalam satu karya yang paling tinggi dan paling efektif. Sebab kini Yesus berada di samping Bapanya, Allah yang kekal. Oleh kenaikan Yesus ke surga, kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikutnya, diberi satu tugas yang baru, diberi satu misi yang baru. Kenaikan Yesus ke surga, dengan kenaikan Yesus ke surga, justru Tuhan Yesus makin intensif dan secara menyeluruh memperhatikan dunia dan hidup kita. Sebab itu, sahabat bejana terkasih, kenaikan Kristus ke surga adalah awal dari karya agung yang universal. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat bejana terkasih, kenaikan Yesus ke surga bukan berarti Yesus jauh dari jangkauan kita. Memang secara fisik dia jauh, tetapi dia justru dekat dengan kita. Yesus duduk di sebelah kanan Allah tidak berarti menempati satu jabatan yang jauh terpencil, tetapi justru sebaliknya, Yesus dekat dengan manusia, dekat dengan segala pengalaman kehidupan kita. Kenaikan Yesus ke surga justru mendekatkan hidup kita dengan rahmat dari Allah. Sebab Yesus bersabda kepada kita sekalian, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Dengan demikian, kenaikan Yesus ke surga memberikan kita rahmat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Sahabat bejana yang terkasih, secara praktisnya, kenaikan Yesus ke surga berarti bukan di mana ada surga, di sana ada Tuhan, melainkan di mana ada Tuhan, di situ ada surga. Pertanyaan refleksi untuk kita sekalian, apakah Kristus Allah masih ada, masih hidup dalam hatimu, dalam keluargamu, dalam perkawinan, dalam pekerjaanmu, atau tidak? Masihkah kamu percaya akan Allah yang senantiasa bekerja dalam hidupmu? Ataukah masih mengandalkan kekuatan atau kuasa pribadimu? Apakah engkau masih percaya pada kuasa dari Allah, atau sudah beralih pada kuasa diri sendiri dan dunia ini, pada harta kekayaan dan kemegahan dunia ini? Sahabat bejana terkasih, selama ini kita dekat dengan Tuhan atau tidak? Benar-benar beriman atau sekedar rutinitas belaka? Itu pertanyaan refleksi untuk poin yang kedua. Yang ketiga, makna yang ketiga, berkat dari Yesus ketika ia naik ke surga adalah suatu gerakan cinta. Kita diutus untuk menjadi saksi cinta bagi orang-orang yang kita jumpai, mulai dari dalam rumah kita sendiri. Kita menjadi saksi cinta bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi seluruh keluarga, dan bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Murid-murid diutus untuk menjadi saksi kebangkitan dan saksi cintanya ke seluruh dunia. Dan kita yang meneruskan pekerjaan para murid juga harus menjadi saksi kerahiman Allah, saksi cintanya bagi orang lain yang kita jumpai. Sahabat bejana yang terkasih, berkat yang Tuhan berikan ketika ia naik ke surga juga mengubah pengalaman hidup kita, mengubah dan melenyapkan rasa sedih, rasa cemas, gelisah, dan ketidakpastian, terutama dalam masa situasi seperti sekarang ini. Peristiwa kenaikan ke surga dengan segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita
membantu kita untuk memiliki semangat yang baru, mengubah kesedihan menjadi gembira, mengubah keraguan menjadi kepastian, mengubah yang kecil hati menjadi besar hati, mengubah kecemasan menjadi keberanian. Sahabat bejana yang terkasih, hari ini kita sekalian mohon berkat Yesus yang sama tercurah untuk hidup kita masing-masing, kepada keluarga-keluarga, terutama mereka yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami persoalan sulit, sedang mengalami kemalangan dan penderitaan seperti saat ini. Kita berdoa agar rahmat itu senantiasa tercurah atas hidup kita, atas segala tugas pekerjaan kita, kepada keluarga-keluarga, kepada gereja, kepada negara, kepada masyarakat kita ini. Sahabat bejana terkasih, yakinlah bahwa kita semua adalah orang-orang yang terberkati dalam hidup. Tuhan tidak jauh dari kita, tetapi dekat dengan hidup kita. Dan terutama semoga kita bisa menjadi saksi kebenaran, saksi kebangkitan Kristus, saksi cinta kasih, menjadi berkat bagi sesama, dan senantiasa menjadi wajah kerahiman Allah bagi sesama. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, melindungi kita, memberikan kita kesehatan jiwa dan raga, dan juga memberikan berkat dalam tugas pekerjaan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai bersama.